Zaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan Dzulhijjah, maka saya menandainya setahun sudah saya mengaji di sini. Kalau tidak keliru, setahun yang lalu saya mengaji pertama itu adalah tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Alhamdulillah, saya tidak mengira bisa sampai setahun karena sama-sama sibuk, Pak Sugeng sibuk, sayanya ini ustadznya bukan purna waktu, tapi masih magang ustadznya, masih ada kerjaan di luar. Tapi ala kulli hal, semuanya kita nikmati, kita syukuri bahwasanya kita setiap mengaji itu gak pernah sia-sia. Ini yang perlu Bapak highlight dan Ibu highlight, yang perlu digarisbawahi bahwasanya gak ada ceritanya orang ngaji sia-sia. Dapat keberkahan dari Allah. Setiap mengaji, malaikat turun bersama kita, duduk bersama kita, makanya kita merasakan ketentraman itu sendiri. Apalagi kita ngajinya ini masih ala Rasulullah SAW, yaitu berbentuk halal. Semakin dekat dengan sunnah, semakin dapat keberkahan. Kalau pakai kursi, beda lagi ceritanya biasanya. Saya seperti di kelas, seperti di kampus, itu gak ada yang salah orang mengejar ijazah, tapi biasanya kalau sudah ada unsur ijazah di situ, lillahi ta'ala berkurang. Tapi kalau antum masih halakoh seperti ini, keluar dari sini gak dapat titel, keluar dari sini gak dapat ijazah, tapi yang jelas antum mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu inilah yang akan menemani kita di dunia sampai di akhirat kelak, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga digolongkan dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh, orang-orang syuhada, orang-orang anbiya dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah penting, yang setiap tahun kita lewati adalah Idul Kurban. Rasa-rasanya kita enak sekali, sayang banget kalau kita melewati momen yang sangat agung ini, tapi kita nggak tahu isi hikmah kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala sisipkan di dalamnya. Beberapa kesempatan yang lalu saya sering menyinggung bahwasanya sepakat ulama Idul Adha, Idul Kurban lebih afdal dari Idul Fitri. Sepakat sudah ulama. Cuma saya ini kayaknya gak berlaku di Indonesia. Beda ya. Karena Idul Adha gak ada mudiknya. Karena Idul Adha gak ada puasa sebelumnya. Tapi percayalah, kalau kita ngaji terus, kita akan sedikit demi sedikit merasakan, oh ternyata benar, ulama itu gak salah, agama itu gak salah. Meletakkan Idul Adha lebih besar, lebih afdal ketimbang Idul Fitri. Kenapa? Pertama 10 Dzulhijjah itu sendiri udah spesial ya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah bersumpah atas 10 malam, wal fajri wa layalin 'ashr. Sepakat ahli tafsir demi waktu fajar penting, jangan lewatkan waktu fajar. Secapek-capeknya antum fajar jangan sampai lewat. Itu menentukan hari itu menentukan mood antum hari itu, produktivitas antum hari itu, bahkan saya berani pastikan bahkan menentukan nasib antum hari itu. Kalau antum menentukan fajar dengan baik, maka baiklah hari itu. Karena Allah sendiri yang bersumpah atas nama fajar. Walayalin 'ashr, dan juga malam yang 10. Sepakat ulama, malam 10 itu bukan malam 10 terakhir Ramadan, bukan. Adalah malam 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah itu malam yang istimewa. Allah tidak melihat malam yang lebih afdal pada 10 malam kecuali 10 malam 10 Dzulhijjah. Makanya ulama Ibnu Qudamah dari ulama Hambali, Imam Nawawi di kitab Al-Majmu', beliau adalah ulama Syafi'i, mengatakan disunahkan bahkan takbir itu pertama kali masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka disunahkan takbir. Kalau antum di Saudi, di Riyadh misalnya, di Jeddah atau di Madinah, kalau buka radio, kalau udah masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu diselingi selalu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena takbir itu berada dua, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak atau mursal dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang lain katakan mursal. Artinya apa? Kapanpun antum bertakbir, lagi nunggu KRL,
nungguin LRT, nungguin Gojek, nungguin GoFood, takbir. Dari pertama satu Dzulhijjah. Ada takbir muqayyad seperti tadi, ba'da sholatul mafruḍah, setelah sholat 5 waktu dianjurkannya kapan? Dari pertama subuh tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Kamis kemarin. Berlangsung sampai kapan? Sampai asar ayam tasyrik atau terakhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 9 hari apa? Kamis. Tanggal 10 hari apa? Jumat. 10, 11, 12, 13. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sampai Senin sore kita takbir muqayyad sampai asar hari Senin. Wa subhanallah. Perintah kita meliburkan bagi yang PNS, ASN, kecuali yang swasta tidak ada pilihan, tapi yang PNS masih libur sampai hari Senin. Seolah-olah mengisyaratkan kepada kita biar kita gemuruhkan takbir setiap waktu setelah selesai sholat. Kalau imamnya lupa, ingatin, karena penting. Itu bagian daripada syiar kita. Bayangkan dari takbirnya aja udah paling lama ketimbang Idul Fitri. Idul Fitri kapan? Hari terakhir Ramadan, itu pun sudah waktu maghrib masuk sampai kapan? Sebelum sholat Idul Fitri. Waktunya pendek muqayyadnya, cuma apa? Maghrib, isya, subuh. Kelar habis Idul Fitri. Tapi ini kapan? Bahkan ulama mengatakan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, 13 hari. Dahsyat sekali. Nah, kita ketika bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan bahwasanya Allahu Akbar dari hati kita yang paling dalam. Allah Maha Besar. Besar. Maha besar. Sangat besar. Tidak ada yang besar di hadapan Allah. Kecil semuanya. Kecil semuanya. Termasuk utang kita itu kecil di hadapan Allah. Masalah kita di rumah kecil di hadapan Allah. Masalah kita di kantor kecil di hadapan Allah. Beban kita seberat-beratnya kecil di hadapan Allah. Ketika antum takbir, maka hadirkan Allah Maha Besar. Insya Allah yang lain itu akan mengerucut menjadi kecil. Jadi makna takbir itu kalau udah usia segini nggak cuma teriak-teriak aja, tapi hadirkan dalam hati bahwasanya Allah Maha Besar dari sekarang. Dari sekarang. Dari situ kita akan mudah pada Allah untuk menemukan solusinya. Karena setiap hati kita ini kalau nggak diisi dengan Allah Akbar, karena masalah sedikit aja itu udah jatuh rapuh. Ini kita kalau masih generasi yang sudah matang seperti yang saya lihat depan ini cukup kuat. Tapi Gen Z Pak itu rapuh sekali. Rapuh sekali. Mereka nggak tahu gimana caranya pompa air dulu. Masih kan ya dulu waktu di kampung, ada di kampung nggak sih? Ya, mau mandi aja itu pompa air, nimba air di sumur. Mau mandi, air, masa air pakai apa? Sekarang dia ketek. Nggak dulu. Kayu api dicari dulu Pak. Ini adik-adik yang hadir sekarang biar tahu gambaran visualisasi zaman dulu. Ya, lampu nggak ada bos, nggak ada. Pakai lampu semprong yang sekiranya punten bangun tidur itu hidungnya penuh. Setengah jam kita bersihin hidung dulu. Nah, biar antum ada visualisasi nih. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini udah ngelewatin masa susah. Makanya masalahnya cuma di saat itu aja. Ketika ngadepin masalah wifi nggak ada, enteng gitu kayak gitu dulu. Emang dulu juga ada wifi, lampu kagak ada. Jadi biasa aja. Penyakitnya orang sekarang itu terlalu bergantung dengan sesuatu di luarnya. Kalau HP ketinggalan di rumah aja mau mulai kiamat. Lagi mukanya. Kenapa nggak bisa scrolling? Apaan scrolling doang? Kecuali aku memang kerjanya di sini.
berarti ini adalah sumber rezeki, sumber pencaharian. Tapi kalau nggak ada, ngapain kita mencari? Itu jawab gambaran orang-orang sekarang yang terlalu bergantung sama hal-hal yang di luar sana. Ya. Kita ini yang lahir 80, 70, 60 udah lewatin masa-masa yang lebih sulit dari sekarang. Biasa-biasa saja. Baru masuk lampu, kemudian lampu di kami itu di Kalimantan jam 6 maghrib baru nyala, matinya kapan? Jam 6 pagi. Jadi kalau lampu sudah mati kita buru-buru ke sekolah, kita udah tahu berarti udah jam 6 pagi. Anak-anak sekarang nggak ada. Baru setengah jam mati lampu, waduh udah merpel-pelnya di mana-mana. Udah kayak kiamat dunia. Kita biasa aja dulu nggak ada AC, biasa. Nyamuk berantem sama nyamuk kalah memang kita. Masuk kampung di Kalimantan, masuk kampung itu kalau disensus banyak kan nyamuknya dari orangnya dikit. Terus kita bakar banyak nyamuk, nggak bu nyamuknya? Dan saking banyaknya nyamuknya nongkrong di situ. Saking banyaknya, biasa aja. Badan kita nggak pernah ringkih. Ya, show must go on. Karena hidup ini harus berlaku. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hikmah hidup kurban kali ini yang generasi lamanya menjadi Ibrahim masa ini dan generasi mudanya seperti Ismail masa kini. Nanti kita ulik sedikit-sedikit tentang sejarah Ismail dan juga Ibrahim alaihi wassalam. Nah itu kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, dari kalimat yang kurban. Artinya apa? Mendekat. Siapa yang dekat? Kita yang berkorban mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang kurban. Artinya mendekat. Kata lain disebutkan juga Idul Adha, adhanya itu dari duha. Artinya apa? Waktu duha. Makanya lebih afdal kalau antum punya kesempatan untuk disembelih pada hari kurban, waktu yang tepat adalah waktu duha. Apalah mulai kemarin, hari ini, kemarin ya, sempat waktunya ya, ada waktu alhamdulillah. Karena kan yang laki-laki tidak wajib jumatan ya, jadi itu bisa mensiasati orang-orang yang bertugas di lapangan untuk bisa sholat zuhur nantinya di rumah. Tapi kami di Baitur Rahman hari ini Pak baru hari ini karena cukup lumayan, maka dari jam 8, jam 7, jam 8 sampai zuhur selesai semua. Idul Kurban artinya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu dari sekian banyak ibadah yang punya dimensi vertikal dan juga sosial adalah kurban. Dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan juga dekat sama masyarakat. Supaya apa kita kalau bagi itu hatta yang non muslim juga kita bagi itu karena dia cium baunya. Ya, jangan dibagi. Yang muslim lagi ya. Itu semuanya bagian daripada ibadah sosial kita. Bagian daripada ibadah sosial kita. Apa hukumnya berkorban? Nah ini menjadi kajian kita malam ini. Semua mazhab jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya hukum berkorban adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, kecuali mazhab Imam Hanafi yang mengatakan bahwasanya hukumnya berkurban wajib dalam tanda kurung bagi yang mampu. Apa dalil Imam Hanifah? Beliau menarik dalil kesimpulan dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqribanna musallana." Siapa orang yang punya kelonggaran rezeki kemudian dia tidak berkurban, fala yaqribanna masajidana, jangan dekat-dekat masjid kita, jangan dekat-dekat masjid Al-Falah. Yang mampu tapi gak berkurban, jangan dekat-dekat masjid Al-Falah. Kira-kira begitu dari Imam Hanifah.
dimaksud dengan kering kelonggaran dalam harta? Maksudnya adalah antum punya apa yang dimakan hari ini, apa yang dimakan besok, kemudian ada uang lebih untuk beli kurban, maka hukumnya wajib. Wajib. Jangan berkurban. Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan satu tahun pun tanpa berkurban, walaupun beliau itu kehidupannya sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Karena beliau itu makan sehari, besok nggak makan. Kalian nanya ada lo apa enggak? Nggak tahu. Ya udah saya puasa. Tapi ketika hari kurban datang, beliau pasti berkurban. Beliau berkurban berapa? 2 domba. 2 domba. Selalu beliau mengatakan, ini untukku dan keluargaku, satunya lagi untuk umatku yang tidak berkorban. Nah, ditakut sama Rasulullah SAW. Itu kenapa madhab Syafi'i dan lain sebagainya mengatakan sunnah muakkad karena udah ditalangin nama Rasulullah SAW. Tapi kalau kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau masih ada waktunya sampai hari tasyrik. Barangkali yang belum berkorban malam ini dapat rezeki, atau besok dapat rezeki berkorban. Jangan sampai lewat 1 tahun tanpa berkorban. Percaya dengan sebuah kata-kata yang mengatakan big success, nothing without sacrifice. La yujad najah illa bitadhiyah. Gak ada ceritanya orang sukses besar tanpa berkorban. Antum boleh baca sejarah manapun, orang jadi besar gak mungkin tanpa berkorban. Nah, kita orang Islam, orang Muslim, jangan sampai lewatkan tanpa berkorban setiap tahunnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan. Dan kalau kita berkorban, enggak mungkin Allah sia-siakan harta antum yang keluarga. Ini bahasanya kita yang sederhana. Allah nggak punya utang sama kita ya. Dibayar kontan sama Allah. Gak mau Allah punya utang sama kita. Waman yuqridullah qardan hasanah. Yang berniaga sama Allah, yang meminjam sama Allah, pasti untung. Pasti untung. Hampir tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkorban. Antum bayangin, kalau saya tanya di situ, di tempat orang yang melihara kambing, ada kambing harganya 3 juta, katakan 3 juta, kambing 3 juta, berarti antum hanya butuh 250.000 perak per bulan sisihkan. Itu bisa kambing sendiri ya. Kok ada orang yang gaji UMR betul? Gaji UMR misalnya punya motor NMAX, itu gimana caranya? Saya nggak bisa ngitung. Punya motor NMAX, gajinya UMR, kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena ini prioritas. Kalau kita prioritaskan korban, insya Allah pasti akan Allah mudahkan dan kita akan mendapatkan semua balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia sebelum akhirat. Apa saja binatang yang boleh dikurbankan? Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-An'am, ya, binatang-binatang ternak. Sebelum saya ditanya, kuda boleh nggak Ustaz? Bukan itu kuda, nggak bisa antum sebut kuda. Kan orang bertanya ya, kenapa di Indonesia itu sapi, kambing? Ya, karena ini yang paling banyak di Indonesia. Di Arab jarang sapi. Unta yang ada. Kalau sapi 1 orang. Maaf, kalau kambing 1 orang. Kalau sapi dan unta bisa 7 orang. Dalam fikihnya seperti itu. Ya, ini sudah dimafhum semuanya. Pertanyaan, Ustaz, di sekolah itu ada Ustaz, anak-anak kita dibiasakan patungan sumbangan untuk beli apa? Beli kurban. Saya bilang, kalau secara fikih gak masalah itu anak diajarkan sehingga sampai dewasa dia udah terbiasa untuk berkurban. Solusinya gimana? Nah, ketika dia menyembelih, maka atas namakan 7 orang.
OSIS-nya kah, ketua kelasnya kah, atau koordinator di lapangan kah, sama mereka saja. Jadi semuanya dapat, ya, pelajarannya dapat dan orangnya juga dapat, dihitung pahala. Jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Fikihnya kira-kira sudah jelas ya, nggak boleh yang sakit, nggak boleh yang pincang, nggak boleh yang cacat, ya, binatang yang tersebut itu nggak boleh cacat, nggak boleh pincang atau punya penyakit. Nah, beda cerita kalau misalnya waktu dari sapi dibawa dari Garut masih oke, masih bagus, pas turun di Baitur Rahmat kemarin keseleo kakinya, turun tuh keseleo, dikasih balsem, tetap nggak bisa. Nah itu tetap boleh untuk dikurbankan. Karena apa? Itu bukan asli penyakit, tapi keseleo waktu turun, nggak masalah. Ya, kenapa? Karena yang dikorbankan harus yang paling bagus yang kita miliki. Sedikit saja mungkin adab-adabnya waktu berkurban. Ya, adab berkurban itu pedangnya, pisaunya, parangnya harus setajam mungkin. Nggak boleh karatan, nggak boleh yang nggak pro, harus yang profesional. Tidak boleh sampai menyakiti hewan kurban. Ya. Kenapa? Karena itu pasti berpengaruh dengan kualitas dagingnya. Ya, nggak boleh menyakiti, itu nggak boleh. Di sebagian negara, tentunya yang non muslim, untuk efisiensi dan efektivitas mereka tidak menggunakan pedang, mereka menggunakan setrum. Nggak boleh. Ya. Ada juga yang pakai engsel, dijepit